Bisa nggak sih sebuah brand yang terus-terusan dibatasin gerakannya tetap bisa ngeluarin inovasi keren di tiap generasi produknya? Setelah lensa tarik di Pura 70 Ultra dan desain unik di Pura X, sekarang giliran Pura 80 Ultra yang bawa senjata rahasia baru, sistem dual lens dengan satu sensor SIMI-OS. Bayangin aja, kayak ganti lensa fix di DSLR kalian dengan lensa zoom, tapi semua itu dimuat di satu sensor doang. Dan setelah 2 minggu cobain HP ini cukup intens, satu-satunya hal yang bikin aku belum mau ninggalin combo iPhone 16 Pro Max plus X200 Ultra adalah Harmony OS. Seri Pura yang mempunyai bahasa desain yang konsisten banget di tiap handphonenya. Modul kamera segitiga plus frame tengah yang agak membulat ini persis kayak di Pura 70 Ultra. Dimensinya juga sedikit lebih ramping dari iPhone 16 Pro Max dan feel-nya di tangan tuh halus banget. Corak sunburst di modul kameranya ditambah aksen gold tipis di pelindung lensa bikin varian warna black gold ini kelihatan mewah. Tapi sayangnya, finishing glossy-nya bikin HP ini jadi museum sidik jari. Jadi, ya aku tetap pakai case hampir setiap waktu. Modul kameranya kelihatan gede. Yap, emang gede. Kalau dibandingin sama Vivo X200 Ultra, komponen di dalam Pura ini kelihatan lebih besar. Walaupun ukuran modulnya mirip, posisi kamera di Pura 80 Ultra agak lebih tinggi dan bodi handphonenya juga sedikit lebih panjang. Tapi anehnya, justru ini bikin enak digenggam satu tangan. Gak kayak X200 Ultra yang kadang terasa licin dan gampang selip. Beratnya 234 gram dan kalau dipakein case jadi 256 gram. Tapi pusat gravitasinya ada di bagian tengah bawah, jadi tetap terasa stabil di tangan, gak kayak mau jatuh. Tapi, ya desainnya bukan tanpa celah juga. Nanti kita balik lagi ke situ ya. Layarnya sendiri 6,8 inci, 459 ppi, 120 Hz LTPO OLED dengan desain pseudo curve, jadi cuman bagian pinggirannya aja yang melengkung. Hasilnya gabungan yang nyebelin antara layar lengkung yang susah banget cari tempered glass-nya dan bezel hitam tebal ala layar flat. Dua-duanya tuh gak enak. Jujur aja, aku gak terlalu suka layarnya. Selain cuman pakai 1440 Hz PWM dimming, tingkat kecerahan manual dan puncaknya juga nggak kalah jauh dibandingkan flagship lain zaman sekarang. Buat indoor atau malam sih masih oke, tapi pas dipakai di luar ruangan, apalagi siang bolong, udah mentok brightness pun tetap susah dilihat. Saking redupnya, kalau aku lagi ambil gambar sambil gerakin kamera, seringnya cuman ngandelin otot dan feeling aja, karena layarnya nggak kelihatan. Bahkan pas selfie, kadang ekspresi wajah sendiri pun jadi tebak-tebakan. Tapi, ya jualan utamanya bukan di layar, melainkan di kameranya. Dari sisi hardware, selain lensa telefoto periskop, dual lens yang unik itu, ada juga sensor utama 50 megapiksel, ultrawide 40 megapiksel, dan satu lensa buat koreksi warna. Mulai dari sistem dual lensnya dulu, ini tuh semacam upgrade dari lensa telefoto fix ke lensa zoom beneran. Jadi bukan digital zoom lagi, tapi zoom fisik. Hasilnya, langsung kita cek jepretan telefotonya. Dibanding sama Vivo X200 Ultra di zoom 20 kali, waktu motret burung, meski di X200 Ultra udah dibantu AI, hasil fotonya masih lebih blur dibandingkan Pura 80 Ultra. Ini karena dynamic range di lensa telefoto Pura 80 Ultra jauh lebih bagus. Hasil fotonya kelihatan lebih jernih, kontrasnya dapet dan gak gampang overexpose kayak di X200 Ultra. Warnanya juga lebih mirip sama yang mata kita lihat secara langsung. Dulu Huawei sempat kena kritik karena suka nempelin tekstur palsu di foto bulan. Tapi kali ini Pura 80 Ultra nggak ngelakuin itu. Coba aja zoom ke bulan. Bahkan di mode normal hasilnya tajam banget. Masalah klasik handphone Android yaitu pas motret pakai telefoto di waktu senja. Warnanya sering berubah, awan jadi abu-abu, landscape jadi ungu magenta gitu. Tapi di Pura 80 Ultra itu nggak kejadian. Mau motret awan atau pemandangan, warnanya tetap akurat dan HDR-nya di lensa telefoto malah kerasa lebih stabil dibandingkan iPhone. Di kondisi yang sama, iPhone sering kehilangan detail bayangan. Di luar itu, performa makronya juga gokil. Bisa motret lebih dekat dan lebih detail dibandingkan HP lain yang pernah aku coba. Hasilnya tuh udah kaya dari kamera pro. Dan karena pakai zoom fisik, bokehnya di mode makro tuh lebih alami. Bukan yang di render pakai algoritma, kesannya lebih sinematik. Makro videonya juga jadi kejutan. Aku sering pakai buat ngerekam rumput yang goyang pelan atau detail kecil yang biasa kita lewatkan. 2 minggu ini pakai fitur ini tuh seru banget. Potret masih jadi ujian utama buat kualitas kamera kan. Nah, di kondisi low light, Pura 80 Ultra ini bisa ambil potret yang tajam banget walau tanpa flash. Apalagi di zoom 3,7 kali sampai
5-10 kali. Hasilnya tuh cakep dan kelihatan niat, padahal itu cuma jepretan santai. Kalau cahayanya sedikit lebih bagus, performanya makin mantap. Tapi ya kalau ada cahaya dari belakang atau backlight di malam hari, hasilnya masih agak ngadi-ngadi. Secara keseluruhan sih, aku masih lebih suka night portraitnya X200 Ultra yang pakai flash plus algoritma. Tapi Pura 80 Ultra ini udah pantas banget duduk di posisi kedua. Buat potret daylight sama selfie, HP ini bener-bener bersinar. Kita semua tahu, HP Android suka kasih efek beauty yang kadang berlebihan. Tapi lihat deh demo ini. Huawei tuh cuman ngehalusin kulit dikit aja dan gak lebay. Hasilnya natural, otentik, kayak lagi pakai concealer tipis. Dan aku suka banget pendekatan kayak gini. Soalnya ya kita kan gak selalu tampil full make up, dan touch up ringan gitu justru pas banget. Terakhir soal foto landscape, jepretan dari Pura 80 Ultra tuh kelihatan jernih dan balance banget. Pas dicek histogramnya, tone mapping Huawei kelihatan punya rahasia sendiri. Gak cuman angkat shadow atau hancurin highlight kayak HP lain, dan gak oversaturate kayak gaya khas Android. Rasanya tuh ya pas aja. Sekarang sistem X-Mesh-nya Huawei juga udah punya filter mirip fotografik stylenya iPhone. Aku suka pakai filter cinema yang udah aku tweak dikit, vibes-nya jadi sinematik, atau filter anime yang warnanya tuh mirip lukisan Monet. Tapi X-Mesh ini emang masih di tahap awal. Fitur lengkap kayak ganti filter setelah motret itu baru tersedia di mode foto aja. Kalau di mode potret, filter X-Mesh-nya bisa dipakai pas motret, tapi nggak bisa diedit lagi setelahnya. Sedangkan di mode lain, meskipun tulisannya masih X-Mesh, sebenarnya itu cuma filter standar dari sistem lama. Dan ya, tetap gak bisa diganti juga setelah motret. Soal konsistensi warna, dari lensa ultrawide ke telefoto, ada lensa koreksi warna bikin hasilnya kadang agak random tergantung cahaya yang ditangkap. Foto di scene yang sama bisa sedikit beda, tapi secara kasat mata, warna dan exposure-nya tetap terasa akurat. Buat stabilisasi, sensor utama performanya oke. Dibandingin pas jalan, jogging sampai lari, efek gimbalnya Pura 80 Ultra ada di tengah-tengah antara iPhone dan X200 Ultra. Masih bisa ditingkatin, tapi udah lumayan solid. Tapi kalau ngomongin soal video pakai lensa telefoto, iPhone 16 Pro Max masih jadi juaranya secara keseluruhan. X200 Ultra suka overexposure kalau lagi ngadepin scene yang kontras banget. Nah, untuk Huawei Pura 80 Ultra, thanks buat lensa color correction-nya. Warna langit suka berubah-ubah sendiri pas kena lighting ekstrim. Bahkan di kondisi indoor atau outdoor biasa pun, gerakin kamera dikit aja bisa bikin warna langsung bergeser. Mungkin Huawei lebih baik pakai mode color correction-nya yang biasa-biasa aja, kayak Find X8 Ultra. Tapi, ya kalau kalian hindarin kondisi ekstrim itu, atau ngerekam dari sudut yang tetap, si Pura 80 Ultra ini masih bisa kasih video telefoto yang super tajam dan kelas atas. Tapi kalau cuman buat merekam video telefoto statis, Pura 80 Ultra punya ketajaman yang gila sih, top tier. Selanjutnya, kalau buat kebutuhan aku, kayak foto produk, X200 Ultra justru punya performa gimbal telefoto yang lebih stabil secara keseluruhan, baik di kondisi ideal atau setelah dipakai lama dan mulai panas. Gimbal di Pura 80 Ultra suka nunjukin getaran kecil yang gak kefilter, bahkan pas masih dingin. Begitu device-nya mulai hangat, stabilisasinya makin drop dan bikin goyangan lensa jadi kelihatan banget. Kita juga sempet tes outdoor 30 menit, rekam 4K 60 fps di suhu 35 derajat Celcius. iPhone 16 Pro Max nyentuh di 50 derajat Celcius plus, X200 Ultra di 47,6 derajat Celcius, dan Pura 80 Ultra jadi yang paling adem, sekitar 47 derajat Celcius. Ini sih keren, apalagi Vivo aja sampai harus ngedim layar biar adem, sedangkan Huawei enggak. Soal zoom antar lensa, sebelumnya cuma iPhone dan X200 Ultra yang bisa ngezoom mulus dari ultra wide ke telefoto. Sekarang, Pura 80 Ultra juga udah bisa, walaupun belum sehalus iPhone. Kontrol zoomnya masih kerasa agak seret dikit. Dan terakhir, soal konsumsi baterai. Setelah sekitar 2 jam motret-motret, Pura 80 Ultra turun dari 100% ke 66%, X200 Ultra ke 68%, iPhone 16 Pro Max ke 58%. Yap, si Pura 80 Ultra sanggup nemenin seharian buat sesi foto-foto. Ada juga beberapa fitur yang ya agak gimmicky. Contohnya AI Composition. Kalau AI-nya mendeteksi subjek, bakal muncul titik putih buat bantu kita dapetin komposisi paling ideal. Kedengerannya keren, tapi kenyataannya jarang banget aktif. Mending ada opsi manual buat milih subjeknya sendiri sih. Satu lagi nih, tombol kontrol kamera yang digabung sama tombol power di Pura 80 Ultra. Sekilas kelihatan keren, tapi pas dipakai malah canggung. Pengguna kidal hampir nggak bisa pencet tombol itu dengan nyaman. Dan buat yang dominan kanan, posisi jempolnya
fotonya juga nggak natural. Sering banget malah kelok layar secara nggak sengaja. Selain itu, shortcut kamera buat ambil foto cepat dari lock screen sekarang dipindahin ke tombol volume bawah, yang malah bikin pengalaman cepat-cepatan jadi kerasa kurang mulus dan agak berantakan. Kalau dibandingin sama kontrol kamera di iPhone 16 yang serba smooth dan nyatu, pendekatan Huawei ini jujur aja masih terasa setengah jadi. Malah mending fitur ini nggak usah diadain sekalian. Terus harga HP-nya dipotong aja, ya kan? Oke, segitu dulu bagian kameranya yang lumayan panjang ya. Sekarang kita lanjut ke gimana pengalaman harian pakai Pura 80 Ultra? Satu kata, Harmony OS. Bikin HP ini keren, tapi juga jadi titik lemahnya. Kayak iOS, Harmony OS ini benar-benar ngatur sinergi antara hardware dan software biar performanya maksimal walaupun speknya nggak setinggi kompetitor. Contohnya nih, Genshin Impact bisa jalan mulus di settingan mentok kanan selama 30 menit lewat emulator Android dan suhunya cuma sekitar 44 derajat Celcius. Gila sih, itu impresif banget. Tapi, mayoritas user Huawei emang bukan gamer berat. Buat pemakaian harian, Harmony OS kerasa sesmooth iOS. UI-nya juga enak banget. Drag window dari split screen ke floating mode sekarang tuh seberasa basic banget. Tapi Huawei lewat Harmony OS adalah yang pertama bawa fitur ini. Dan ada satu detail kecil yang aku suka banget. Animasi kembali ke asal. Jadi, pas kita keluar dari aplikasi, animasinya bukan sekedar nge-slide, tapi dia beneran shin balik ke icon atau widget aslinya. Bahkan kalau kita udah pindah-pindah home screen. Detail kayak gini tuh bikin HP-nya terasa niat banget. Sayangnya di luar aplikasi native Harmony OS semuanya mulai berantakan. Dua emulator yang bisa dipakai sekarang, Droidtong dan EasyBoard, masih pakai sistem whitelist. Jadi kalau aplikasinya belum disetujui Huawei, ya nggak bisa diinstal. Bahkan site loading aja dibatasin, dan itu agak absurd sih. Karena bahkan iOS aja sekarang punya Homebrew buat install third party app. Sekarang emulator di Harmony OS emang udah bisa akses sebagian file system dan sebaliknya, tapi masih sebatas parsial. Contohnya, file yang kalian download di dalam emulator masih nggak bisa kelihatan dari sistem utama. Emulatornya pakai jaringan bridging, jadi aplikasi transfer file kayak LocalSend yang nggak bakal jalan. Mau transfer file ke MacBook, siap-siap ribet. Aku akhirnya pakai tool web kayak Pairdrop. Dan kalau kalian cari handphone Huawei lama yang masih jalanin Android app, ya semoga beruntung ya. PC Manager dari Huawei juga cuma support laptop Huawei. Jadi kalau kalian bukan bagian dari full ekosistem Harmony, pengalaman harian kalian bisa bikin frustasi. Serius, kayak dipaksa masuk ke dunia aku atau enggak sama sekali. Fitur AI masih dasar banget. Celia Vision kedengarannya futuristik, tapi ya intinya cuma scanner QR code. Ada juga alat translate standar yang nothing fancy, tapi ada beberapa aplikasi AI yang unik juga, kayak di aplikasi Celia. Mereka punya GPT resmi dari Huawei. Ada foto studio buat foto realistis berbasis wajah kalian, AI Learning Assistant buat bantu orang tua ngajarin anaknya, AI dokter dan AI terapis, sampai Food Fanatic GPT yang bakal rekomendasiin makanan enak berdasarkan lokasi kalian. Masih tahap awal, tapi kelihatan banget kalau ambisinya Huawei buat masuk ke dunia AI itu serius. Buat nonton malam-malam, layarnya udah cukup oke, dan kualitas audionya setara sama iPhone 16 Pro Max. Tapi sayangnya posisi speakernya masih zonk. Buat main game sih jelas kehalang tangan, tapi bahkan pas nonton santai aja, speakernya udah gampang ketutup. Dan ada satu downgrade hardware yang bikin aku frustasi banget. Pura 80 Ultra pakai sensor sidik jari di samping, nyatu sama tombol power. Daftar sidik jarinya aja butuh beberapa kali tekan keras baru bisa ke register. Di tahun segini, HP flagship tuh seharusnya udah pakai in-display fingerprint. Titik. Soal charging, walau chargernya gede, outputnya cuma mentok di kurang lebih 20 watt. Dengan baterai 5170 mAh, ngisi full butuh 1 jam 6 menit. Ini sih udah masuk kategori paling lambat di kelas flagship. Huawei tolong banget, jangan contoh Apple di bagian ini. Kesimpulannya, Huawei zaman sekarang hidup mati tergantung Harmony OS. Optimalisasinya mantap banget, tapi kalau ekosistemnya nggak diperbaiki dan whitelist emulator Android yang nggak dicabut, user internasional bakal tetap susah adaptasi. Beda jauh dibanding zaman MUI dulu. Tapi katanya Vivo X200 Ultra Harmony Edition bakal rilis tahun ini. Bisa jadi harapan baru tuh. Kita tunggu aja ya. So, gimana menurut kalian soal Huawei Pura 80 Ultra? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Thanks yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian tertarik sama HP Huawei, cek juga review aku soal Pura X dan Pura 70 Ultra. Dan jangan lupa like dan subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.